Salam, Horas, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Demikianlah dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban bakaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Hosea artinya keselamatan. Tentu semua manusia rindu supaya dia tetap dalam keadaan selamat. Dan itulah yang manusiawi. Tetapi bagaimana dengan umatnya Israel? Ternyata, saudaraku, di dalam kehidupan mereka sehari-hari, meskipun mereka rajin beribadah, menyembahkan persembahan kurban, tetapi rajin juga berbuat hal-hal yang melukai hati Tuhan. Nah, itulah yang terjadi dalam umatnya. Mereka umat pilihan, ya Israel, rajin memberikan persembahan, rajin beribadah, tetapi juga rajin mereka berbuat hal-hal yang tidak berkenan bagi Allah. Karena itu sesuai dengan nama Hosea, keselamatan hanya di dalam Dialah Allah Israel mereka memperoleh keselamatan. Itu sebabnya karena mereka tetap dalam kedegilan, mereka akhirnya terancam hidupnya. Mereka dibuang ke negeri Asyur waktu itu Israel sebelah utara. Bagaimana bangsa Asyur ini? Wah, sungguh kejam. Di dalam pembuangan itu hidup mereka sangat-sangat menderita. Karena sangat terkenal kekejaman dari bangsa Asyur ini. Sehingga mereka pun berteriak minta tolong. Tapi begitulah kasih setia Allah. Meskipun umatnya dalam hukuman, ternyata kasih setia Allah jauh-jauh lebih besar dari murka Allah. Dan oleh kasih setia Allah, mereka pun beroleh keselamatan. Dengan cara apa? Memang bangsa Asyur termasuk bangsa besar. Tetapi waktu itu ada lagi yang jauh lebih besar, yaitu bangsa Babel. Nah, itulah dipakai Allah untuk menyelamatkan umatnya, Israel. Apakah mereka langsung berubah? Ternyata itulah berkali-kali dalam perjalanan sejarahnya, setelah sebelah utara berbuat demikian, yang sebelah selatan juga Israel yang sebelah selatan juga berbuat demikian, juga dihukum, dibuang ke Babel. Demikianlah umatnya. Inilah gambaran kepada kita bahwa ternyata Tuhan tidak berkenan dengan ritual keagamaan. Bagus kita beribadah. Tetapi bukan hanya bersifat ritual. Tapi harus kita perlihatkan, harus kita nampakkan bahwa ibadah itu juga nampak di dalam keseharian kehidupan anak-anaknya. Dan itulah ajakan kepada kita semuanya. Hosea artinya keselamatan. Hanya di dalam Dialah Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan. Karena itu sepatutnya sudah semestinya kita rajin beribadah, rajin juga ibadah kita nampakkan di dalam keseharian kita. Melalui tutur kata kita, sikap kita sehari-hari. Dan sebenarnya penalti ibadah itu terlihat di dalam keseharian kita. Baik di rumah, di masyarakat, kemanapun kita melangkah. Jadi karena hidup kita
menjadi satu ibadah yang harum di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kasih membawa pengenalan. Sehingga kita semakin hidup dalam kasih-Nya, semakin kita mengenal, wah, hidup kita pun bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kasih itu jauh dari kita, pengenalan juga jauh dari kita. Nah, pemahaman pengenalan akan Allah ibarat seperti dua lembar kertas itu dilem, ya, sudah melekat, dan kalau kita coba untuk memisahkannya, apa yang terjadi? Kerusakan. Dan demikianlah anak-anak Tuhan, ya, yang selama ini hidup dalam kasih-Nya, dia boleh dikatakan, ya, di dalam pengenalan dengan Tuhan, tetapi di satu hari, kalau umpamanya kita mencoba untuk jauh dari kasih-Nya, jauh dari pengenalannya, maka rusaklah hidup kita. Akhirnya binasa. Pilih mana? Kebinasaan atau mau hidup selama-lamanya? Biarlah firman Tuhan mendorong kita semakin setia untuk mengenal Dia di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Engkau sungguh-sungguh Allah kami yang hidup, yang terus-menerus peduli dengan kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tatap tilik Tuhan, saudara kami dimanapun mereka berada sekarang, Engkau ada dalam kehidupan mereka. Kalau ada dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhanlah yang segera menyembuhkan mereka. Demikian juga Tuhan di dalam pendidikan, Engkau berikan hikmat sehingga anak-anak kami yang dalam pendidikan semakin melekat hati pikirannya untuk terus memohon kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber hikmat itu, sehingga mereka pun semakin berhikmat dan ilmu yang mereka pelajari, kepandaian yang mereka miliki, sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupannya. Demikian juga Tuhan selaku orang tua, berilah Engkau beri kemampuan kepada kami, supaya kami semakin mengenal Engkau. Hanya dalam pengenalan akan Tuhanlah hidup kami semakin diberkati Tuhan. Berilah Tuhan seluruh hidup kami, keberadaan kami, bahkan masa depan kami, hamba serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Engkaulah Tuhan tetap di depan, dan kami setia mengikuti Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.